Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, tak ada kata yang paling pantas kita ucapkan di sore hari yang berbahagia ini, melainkan kata puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan nikmat iman dan Islam, kesehatan, begitu juga kelapangan waktu, sehingga kita bisa bertatap muka dimanapun kita berada. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kehadiran baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita senantiasa membasahi lisan kita ini dengan berselawat kepadanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang pantas mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini adalah merupakan hari mendekati Hari Raya Idul Adha. Bahkan esok hari ada yang merayakan Hari Raya Idul Adha, dan di esoknya juga pemerintah atau hari Ahad melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Tentu semua perbedaan pendapat ini pasti ada hikmah di balik ini. Dan dalam kesempatan ini berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, saya ingin membangkitkan giroh semangat kita di dalam berkurban. Paling tidak ada 4 keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Apa yang pertama keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban? Yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Nabi, ma amila yauman nahri amalan ila ahabba ilallah min iraqid dam. Yang pertama kata baginda Nabi, tidak ada amalan di hari raya Idul Adha yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu adalah beribadah dengan berkurban. Jadi orang yang berkurban di hari raya Idul Adha adalah merupakan amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Tentu kalaulah Allah sudah cinta kepada kita, apa yang kita munajatkan, apa yang kita harapkan, kita minta kepada Sang yang mengasihi kita, tentulah Allah akan mengabulkannya, karena Dia termasuk yang mencintai kita karena amalan kita berkurban di hari raya Idul Adha tersebut. Inilah keutamaan yang pertama yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Kemudian keutamaan yang kedua yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban itu adalah, kata baginda Nabi, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asnafiha wa as'ariha. Rupanya kata baginda Nabi, yang didapatkan oleh orang yang berkurban pada hari raya Idul Adha itu, yang kedua adalah nanti hewan kurban yang kita kurbankan di hari raya Idul Adha itu akan menjadi saksi. Bahkan kata Allah yang disampaikan oleh baginda Nabi, sesungguhnya kurban itu nanti akan didatangkan oleh Allah. Bahkan bikuruniha, tanduk-tanduknya, wa asnafiha, kuku-kukunya, wa as'ariha, bulu-bulunya, itu Allah akan mendatangkan di hadapan kita pada hari kiamat. Kita ketahui bahwa tanduknya, kukunya, bulu-bulunya itu adalah merupakan dari bahagian dari hewan kurban itu yang tidak bermanfaat. Tetapi itu pun didatangkan oleh Allah dan menjadi saksi bahwa di tahun itu kita memang sedang berkurban. Sebagai saksinya adalah tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Coba kita bayangkan dan kita renungkan, pemirsa dimanapun berada. Kukunya saja yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa dimakan, tanduknya yang tidak kita makan, bahkan kita buang, dan bulunya
sering kita bakar supaya kita mendapatkan kulitnya. Bulunya pun didatangkan oleh Allah dan menjadi saksi, bahkan menjadi pemberat amal ibadah kita. Bayangkan, dagingnya yang dimakan oleh orang-orang banyak, tulang sumsumnya yang dinikmati orang banyak, sehingga ia sehat dan lebih semangat ia beribadah di hadapan oleh Allah. Nah, pemirsa dimanapun berada, ini adalah merupakan pembangkit semangat kita agar kita berkurban. Kalaulah pada tahun ini kita tidak sanggup, maka di tahun depan kita bertekad, kita azamkan di dalam hati kita, tahun depan saya akan berkurban. Ini yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban, pemirsa dimanapun Anda berada, adalah apa kata Zaid bin Abi Arqam. Ia bertanya, "Mahaza adohi ya Rasul?" Apa yang dimaksud dengan hari raya Idul Adha itu ya Rasul? Kata baginda Nabi, "Inna sunnati abikum Ibrahim." Sesungguhnya hari raya Idul Adha itu adalah sunnah Ibrahim. Tentu kita mengetahui bahwa sejarah Nabi Ibrahim ketika ia diuji, bahkan ia menunggu keturunannya. 80 tahun ia menunggu terhadap orang yang ia cintai itu. Tetapi ketika ia mendapatkan keturunan yang sangat ia cintai, lalu Allah perintahkan untuk menyembelih itu. Tetapi karena ketaatan dan keistiqomahan imannya Nabi Ibrahim alaihissalam, apapun yang diperintahkan oleh Allah selalu ia tepati dan ia laksanakan. Sehingga ketika ia ingin menyembelih putra kesayangannya, di situ karena ketaatan dan ketawaduan dan keistiqomahan imannya, para malaikat pun menangis dan memohon kepada Allah agar tidak terjadi penyembelihan itu. Sehingga Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk mengganti seekor kibas. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, inilah kenapa dikatakan hari raya Idul Adha ini adalah sunnah Nabi Ibrahim. Karena begitu berat ujian yang diberikan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, sehingga ia dinobatkan sebagai gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, yang ketiga ini adalah merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim, sehingga ia mendapatkan gelar Khalilullah. Mudah-mudahan dengan berkurban kita juga menjadi kekasih Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, keutamaan yang kita dapatkan atau orang-orang yang berkurban itu adalah akan diampunkan dosa-dosanya. Ketika baginda Nabi SAW berkurban dengan putrinya Fatimah Az-Zahra, apa kata baginda Nabi kepada Fatimah? "Ya Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan kurban ini. Sesungguhnya hewan kurban ini nanti ketika di awal tetesan darahnya jatuh ke tanah, maka disitulah dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemirsa dimanapun Anda berada, bayangkan ketika kita berkurban, kita saksikan tetesan darah pertama yang jatuh ke tanah itu, dan disitulah Allah akan mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa besar keutamaan bagi orang-orang yang berkurban. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan ceramah yang sangat sederhana ini menggugah hati kita, membangkitkan semangat kita untuk berkurban agar kita mendapatkan beberapa keutamaan bagi orang-orang yang berkurban ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mendengarkan, dan kepada pemirsa semua, kita azamkan di dalam hati kita, tahun ini ataupun tahun depan kita harus mampu berkurban agar mendapatkan keutamaan yang sangat dahsyat tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.